Syarat-syarat wudu. Jadi syarat-syarat wudu ada 15. Kalau kita mau berwudu supaya wudu kita sah, maka mesti ada syarat untuk dipenuhi. Kalau tidak sempurna syarat ini, maka wudunya tidak sah. Syarat wudu ada 15. Yang pertama adalah orang yang berwudu itu mesti orang Islam. Mesti orang Islam. Tidak sah kalau berwudu itu orangnya yang bukan Islam, atau secara umum disebut kafir. Disebut kafir. Itu pintu di sana dibuka enggak? Santri putri masuk lewat pintu sini, buka sini. Lihat, kamu maju sini. Panjang. Lihat, masuk santri putri. Ala kulli hal. Jadi syarat pertama orang Islam, maka tidak sah kalau orang kafir yang berwudu. Orang kafir itu siapa? Nah, kafir adalah orang yang selain beragama Islam. Orang yang selain beragama Islam itu kafir. Termasuk orang kafir adalah Yahudi, Nasrani yang sudah keluar daripada Yahudi atau Nasrani yang kafir. Termasuk musyrik, orang musyrik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa itu? Min ahlul kitab, daripada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang sudah tidak asli lagi. Wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, alias orang yang menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah apa lagi? Selain, pokoknya dia menyembah selain Allah, itu termasuk namanya musyrik. Tiga ini nih. Orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrik, tiga ini, maka semuanya termasuk golongan kafir. Fi nari jahannam, mereka itu akan masuk neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka itu. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baik, kenapa orang kafir itu tidak sah wudunya? Karena wudu itu menghajatkan kepada niat. Lafaz niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Niatnya dalam hati pada saat air kena wajah. Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ada niat. Nah, karena wudu itu menghajatkan kepada niat, dan orang yang bukan Islam tidak ada hak untuk berniat, maka orang yang bukan Islam itu tidak sah wudunya. Baik, lanjut yang kedua. Tamyiz, mumayyiz. Tamyiz masdarnya, mumayyiz isim fa'ilnya. Fa huwa mumayyizun, ya, mumayyiz. Tamyiz atau mumayyiz, orangnya yang sudah mumayyiz. Apa arti tamyiz itu? Definisi tamyiz itu banyak sekali. Nah, ada yang mengatakan tamyiz atau mumayyiz itu adalah anak yang bisa menjawab pertanyaan seseorang apabila dia diajak bicara. Itu namanya mumayyiz atau tamyiz.
Kalau ditanya berapa umurmu, sekian. Siapa namamu, si Anu si Anu. Di mana rumahmu, di sana di sini. Sudah bisa menjawab seperti halnya orang-orang yang sudah dewasa bisa menjawab pertanyaan orang lain. Nah, jadi anak itu walaupun belum balik, masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, tapi bisa diajak ngobrol. Ajak ngobrol ini artinya obrolan yang wajar, bukan obrolan anak-anak. Nah, maka anak itu sudah disebut mumayyiz. Ada pendapat pertama begitu. Yang kedua mengatakan arti mumayyiz itu adalah anak yang bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Ya, sudah bisa membedakan yang mana kurma, yang mana bara api. Ini artinya anak ini bisa membedakan ini berbahaya, ini yang tidak berbahaya. Nah, ada anak yang seperti itu. Ini anak tahu nih, oh ini kabel, ada daya listriknya, jangan dipegang. Ini tali, tidak apa-apa untuk dipegang. Dia sudah tahu yang mana kabel umpama, yang mana tali. Kalau dulu orang mengatakan apa nanti, yang mana bara api, yang mana kurma. Nah, itu istilah saja, maksudnya bisa tahu ini berbahaya untuk dia, ini tidak berbahaya untuk dia. Kalau anak sudah bisa sampai seperti itu disebut mumayyiz. Umur berapa? 5 tahun, 4 tahun dia sudah tahu, mumayyiz namanya. Tapi yang sering dipakai definisi mumayyiz oleh para ulama yang paling banyak nih ya adalah mumayyiz itu anak yang bisa makan, minum, beristinja, mandi, berpakaian serba sendiri. Kira-kira umur berapa itu anak itu yang seperti itu? Ocit waktu umur berapa sudah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri? Umur berapa? Kalau umur 7 tahun Mama, biasanya itu anak-anak yang sudah masuk SD. Kalau masih kelas 1 belum tapi bisa dia pakai baju. Ya mungkin umur di atas 7 tahun. Biasanya anak itu sudah bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri. Maka anak yang seperti itu disebut namanya mumayyiz atau tamyiz masdarnya. Walaupun anak itu belum balik. Jadi kalau ada santri yang belum balik, dia sudah mumayyiz. Apakah kalau dia berwudu wudunya sah? Ya, sah. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan yang mana yang bermanfaat untuk dia atau yang membahayakan untuk dia. Maka disebut mumayyiz. Ketika dia sudah mumayyiz, sah wudunya. Tapi kalau masih kecil banget, masih umur 3 tahun, 2 tahun, jalannya kelintir-kelintir. Apalagi kayak anaknya Ustadz Najem itu. Wudu dia tidak bisa. Ya, wudunya begitu-gitu aja. Kenapa? Karena belum tahu ini tata cara wudu yang benar. Mudah dipaham? Baik, lanjut. Bersih dari haid dan nifas. Nah, ini banyak orang salah paham kan. Kalau orang yang sedang haid itu nggak boleh wudu, tidak boleh wudu. Begitu juga perempuan yang sedang nifas. Ya, ini ada kemarin Abu ya lihat di media sosial, seseorang ya, bisa dianggap guru lah, bisa dianggap guru, ditanya sama muridnya, apakah boleh orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid atau sedang nifas berwudu? Kata gurunya boleh katanya. Oh boleh. Itu tidak boleh, tidak boleh, tidak sah wudunya.